Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian subuh kita hari ini masih Allah izinkan ya, Allah pertemukan kita walaupun dalam online. Mudah-mudahan semangat kita, kerakusan kita dalam mencari ilmu, dalam menjadi ar-rasikhuna fil ilmi, mudah-mudahan sebagai wasilah turunnya berbagai berkah, ridho, maghfirah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin hari ya, satu hadis, satu ayat, satu ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda ilmun yuntafa'u bihi itu adalah ketika kita mampu mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dimampukan mengamalkan tahap demi tahap ajaran Islam. Dan untuk hari ini, sebetulnya untuk hari ini jadwalnya Riyadhus Shalihin, tapi untuk hari ini saya akan menyuguhkan yang lain ya, takut yang rutinitasnya dalam setiap minggunya ada sesuatu yang dirubah. Kemarin parenting misalnya ada yang diselip-selipkan ya, dan hari ini kita sama-sama akan mentadaburi tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Nah, di sini sudah tersedia ya materinya, yaitu bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Apakah kita sudah menyiapkannya, kemudian apakah kita sudah memahaminya, bagaimana perjalanan panjang ya setelah kematian, mulai dari alam barzakh, kemudian ada ba'ats ya, kebangkitan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu ada hisab, ada mizan, ada sirat, dan berakhir di surga kah atau di neraka kah. Di sini kita awali dari pembahasan bahwa tujuan kita diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah itu di sini sudah disampaikan ya oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kita mentafakuri, mentadaburi dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah menjadi abdi Allah, bagaimana seluruh aktivitas kita itu semuanya bernilai ibadah, bahwa aktivitas berekonomi misalnya di sini ya, bagaimana kehidupan sosial, kehidupan politik kita, mengelola sumber daya, aktivitas kita di bidang pendidikan, ada yang di seni, pokoknya seluruh aktivitas kita itu semuanya harus bernilai ibadah. Apakah selama 24 jam yang kita lalui itu semuanya sudah bernilai ibadah? Nah, di sini walaupun dalam Islam ya, bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, tilawah, zikir seperti itu saja ya. Dalam perspektif Islam bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang ya, harus seimbang. Kejar akhirat tetapi jangan lupa juga dengan dunia. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, kemudian di sini kita diingatkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallah, dan carilah ya, wabtaghi, dan carilah
fima atakallah, apa yang sudah anugerahkan Allah kepadamu, ad-darul akhirah, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, jadi yang harus pertama kali yang dicari oleh kita adalah ad-darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Terkadang kita sering terlupakan ya dengan kesibukan duniawi kita. Nah, ini kita diingatkan dalam surah Al-Qasas ya, ayat 77. Wabtaghi fima atakallah, dan carilah apa yang telah anugerahkan Allah kepadamu, ad-darul akhirah, itu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa bagian atau kenikmatan dunia. Nah, jadi dalam Islam, nah selain kita harus betul-betul ya memperjuangkan nasib kita di akhirat nanti seperti apa, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan juga kalian lupakan ya kehidupan dunia. Nah, marilah kita lihat untuk lebih detailnya, apakah kita ya merenungkan apakah kita sudah betul-betul menjalani kehidupan ini semuanya bernilai ibadah. Nah, karena di sini ya seseorang disebut sudah terus-menerus beribadah itu kalau yang pertama adalah mengutamakan amalan wajib. Nah, jadi orang yang konsisten dalam kebaikan itu adalah mengutamakan amalan wajib ya, baik sholat wajibnya ya, sholat fardunya, saum wajibnya, kemudian zakatnya, pokoknya sesuatu yang Allah wajibkan itu diutamakan. Nah, kemudian setelah mengutamakan amalan wajib, menyempurnakan dengan yang sunnah. Nah, kalau yang abror sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ya, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang abror, orang yang konsisten dalam kebaikan itu lafi na'im, akan memperoleh kenikmatan. Nah, jadi orang yang abror itu adalah orang yang konsisten dalam berbuat kebaikan, bukan hanya yang difardukan saja, tetapi sesuatu yang disunahkan juga. Nah, di sini misalnya ya tadi menyempurnakan dengan yang sunnah. Nah, kita tafakuri misalnya, apakah sholat yang kita lakukan duhanya, tahajudnya gitu ya, sholat sunnah syukrul wudunya, sholat sunnah-sunnah lainnya ya. Nah, kemudian sama saumnya dan zakat itu terkait infak sedekahnya. Nah, di sini sesekali saja ya boleh melakukan sesuatu yang mubah, dan ini yang dikasih tanda merah tentu saja kita harus menghindar dari sesuatu yang makruh yang Allah benci, dan tentu saja harus menjauhi sesuatu yang diharamkan ya, bahwa semua kondisi itu ya ketika dijalani dengan niat bahwa kita itu ingin menggapai ridho Allah dalam sendi kehidupan ini, menggapai surganya Allah. Nah, insya Allah bisa dikatakan sebagai ibadah, bahwa hayatuna kulluha ibadah. Tujuan kita diciptakan itu adalah semuanya untuk beribadah, semuanya harus bernilai ibadah. Nah, di sini kita diingatkan dalam salah satu hadis bahwa orang al-qayyis ya, orang yang cerdas itu adalah yang tuzakirul maut, yang paling banyak mengingat kematian. Bahwa orang yang paling baik dalam menyiapkan kematian itu adalah orang yang paling cerdas. Jadi nah di sini ya supaya kita senantiasa ingat bagaimana menyiapkan kematian ya. Nah, maka di sini akan dibahas, kita harus pahami dulu kehidupan setelah kematian itu seperti apa. Nah, memahami kehidupan setelah kematian, nah kita lihat ya, kita renungkan bahwa kita itu sebagai manusia dari mana gitu ya, sebelum ke dunia itu penciptaan kita seperti apa, kemudian untuk apa ketika sudah ada di alam dunia, kemudian setelah selesai di dunia ya terjadinya kematian, apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, di sini kita diingatkan
Nah, kita diingatkan bahwa dalam surah Al-Hajj ya ayat 5, bahwa bagaimana terjadinya penciptaan manusia ya, yang asalnya nutfah. Kita itu apa yang harus disombongkan dari manusia? Kata Allah, kalian itu diciptakan dari nutfah, air mani yang hina gitu ya. Min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang bercampur kemudian menjadi alaqah ya, segumpal darah, dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dalam ayat lain summa khalqan akhar, menjadi bentuk yang lain ya, ada hidung, mata dan sebagainya. Nah, itu ditafakuri, ditadaburi oleh kita bahwa proses terjadinya manusia itu seperti itu gitu ya. Apa yang harus kita sombongkan? Nah, dari proses yang seperti itu ya. Nah, kemudian kita dilahirkan ke dunia, nah dengan maksud untuk menyembah Allah, menjadi abdi Allah, menjadi Abdullah gitu ya. Dan kemudian setelah adanya kematian, sebentar ada yang masuk dulu. Nah ini maka tentu saja apa yang akan terjadi, yang akan kita bahas hari ini seperti ini. Jadi bahwa hidup di dunia itu, kenapa dunia dinamai dunia, berasal dari bahasa Arab ya, dana yadnu dunuwan. Dana yadnu dunuwan itu dekat, dunia itu dekat ya. Begitu singkat kehidupan dunia itu dibandingkan satu hari saja di negeri akhirat. Dalam surah An-Nazi'at disampaikan bahwa ka'annahum, seolah-olah mereka itu yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat ya, hari berbangkit, lam yalbathu. Nah, mereka itu tidak tinggal di dunia illa asyiyatan, kecuali hanya sebentar saja, asyiyatan yaitu di waktu sore ya, au duhaha, atau di pagi hari. Ini gambaran dalam surah An-Nazi'at bahwa kehidupan dunia itu sangat sebentar ya. Lam yalbathu, mereka itu tidak tinggal di dunia illa asyiyatan au duhaha, kecuali hanya waktu sore saja atau pagi hari. Jadi hidup di dunia ini ya, berpuluh-puluh tahun itu akan terasa kurang dari satu hari. Nah, kemudian dalam surah Al-Ma'arij kita diingatkan dalam surah Al-Ma'arij bahwa seberapa singkatnya hidup di dunia ya, dibandingkan satu hari saja nanti di negeri akhirat. Bahwa intinya dalam surah Al-Ma'arij ini, satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ta'rujul malaika waruh, malaikat dan malaikat Jibril, ta'ruju naik ya, menghadap Allah, ilaihi menghadap Allah, fi yaumin, dalam satu hari itu, kana miqdaruhu khamsina alfasana, kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi perbandingannya satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun hari ya di dunia. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung gitu ya, nah ini dihitung-hitung ya, bahwa sesingkat itukah hidup di dunia dibandingkan satu hari saja di akhirat. Misalnya kata Nabi kan, umur manusia di dunia itu baina sitin wasab'in, usia manusia di dunia itu kira-kira 60 sampai 70 tahun. Nah, itu ya, tidak banyak yang melebihi dari 70 tahun. Jadi a'marun nas ya, usia manusia itu di dunia baina sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini kalau dihitung ya, rata-rata usia manusia modern ya 60 sampai 70 tahun. Misalnya kita ambil yang maksimalnya ya 70 tahun. Kalau tadi 50.000 tahun itu di akhirat sama dengan satu hari, maka 70 tahun itu ya dihitung itu 70 tahun dibagi 50.000 tahun kali satu hari. Nah, itu hanya 0, sekian hari. Jadi sebetulnya usia kita yang 70 tahun di dunia itu sama dengan kalau diakhiratkan itu hanya 2 menit 1 detik di akhirat gitu ya. Jadi begitu singkat, 2 menit 1 detik di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Sebentar ada yang masuk dulu. Nah, ini bahwa
Tetapi ya berapa orang yang mempertaruhkan segala-galanya untuk kehidupan yang hanya 2 menit 1 detik. Jadi kita renungkan bahwa terkadang kita terlena ya, bahwa walaupun sudah tahu begitu singkatnya kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat hanya 2 menit 1 detik, tetapi banyak orang yang begitu hubud dunia gitu ya, begitu mempertaruhkan segala-galanya untuk kenikmatan dunia yang hanya 2 menit 1 detik ini. Banyak yang sikut sana sikut sini ya, jilat sana jilat sini supaya kepake oleh pimpinan, menipu sana menipu sini, halal haram sudah tidak dipedulikan hanya untuk kehidupan yang sangat singkat 2 menit 1 detik ini. Nah, tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang dunia itu sifatnya seperti itu gitu. Bahwa kita sudah tahu kehidupan kekal kita itu nanti di akhirat. Tetapi kenapa kita begitu terlena ya, seolah-olah hidup itu hanya untuk bersenang-senang saja, seolah-olah hidup itu hanya untuk sesuatu yang tidak betul-betul kita persiapkan untuk kehidupan kita nanti setelah kematian kita. Karena memang kehidupan dunia itu memang melenakan gitu. Walaupun kita sudah tahu nanti kita akan kekal di akhirat, demikian kekal ya. Kalau yang masuk neraka berarti kekal di dalam nerakanya, kalau yang masuk surga misalnya. Nah, kenapa dunia itu sangat melenakan ya? Dalam surah Al-Hadid ayat 20 ditegaskan bahwa bentar ada yang masuk dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan gitu ya. Kata Allah sudah digambarkan bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan ya. Kemudian walahwun, dan melalaikan, wazinatun, dan kehidupan dunia itu penuh keindahan ya, perhiasan. Kemudian kehidupan di dunia itu adalah di sini watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga ya, saling berbangga-bangga. Watakasurun fil amwal, nah ini saling memperbanyak harta. Wal aulad, memperbanyak anak. Kemudian kama saligoisin, kalau diibaratkan nih kata Allah dalam surah Al-Hadid, kama saligoisin, jadi kehidupan dunia itu seperti hujan ajabal kufar nabatuh, yang hujan ya, yang ada nanti tanaman-tanaman itu mengagumkan para petani. Summa yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarron, kemudian kamu lihat warnanya menjadi kuning. Summa yakun hutoma, kemudian menjadi hancur. Nah, ini jadi kehidupan dunia itu diibaratkan seperti wafil akhirah, sedangkan di akhirat, nah yang sering kita lupakan, yang kita sering lalaikan, kita terlena dengan berbagai kenikmatan dunia ya. Sholat kita terburu-buru gitu, berbagai halnya ya, tilawah yang tidak bermakna misalkan, kemudian infak sedekah yang seringkali kita menghitung-hitungnya gitu ya, hanya untuk kenikmatan dunia kita. Padahal wafil akhirah, dan untuk kehidupan akhirat, azabun syadid, ada siksa yang keras. Wa maghfiratum minallah, dan juga ada ampunan dari Allah. Waridwan, dan keridhannya. Ini oleh Allah ditegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu saja. Nah, jadi kita diingatkan ya bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya ya. Tapi memang tadi melenakan gitu ya. Padahal dibandingkan akhirat, dunia itu tidak ada apa-apanya. Dalam hadis Muslim disampaikan bahwa demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang yang kalian mencelupkan jari ke laut, maka lihat apa yang tersisa di jari jika ia keluarkan dari laut. Jadi nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau di hadis ini lebih hina gitu ya, bahwa kenapa dunia itu begitu melenakan, kita semua seringkali melupakan akhirat ya. Waktu itu dihabiskan dengan sesuatu yang menurut kita senang gitu ya. Kenapa? Karena dan memang dunia itu melenakan. Nah, di sini saking Rasulullah
ingin mengingatkan para sahabat ya bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Beliau sampai bersumpah, demi Allah, sungguh dunia itu hina, lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi bangkai anak kambing yang tidak berharga itu lebih hina lagi dunia. Nah, jadi begitu tidak berharganya ya, kita sebagai orang muslim harus memandang tidak seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu untuk terus menerus gitu ya menjadi hamba dunia gitu ya. Tetapi tentu saja tidak berharga itu bukan berarti tidak penting, karena di kehidupan dunia kita ini yang hanya 2 menit 1 detik inilah satu-satunya kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal amal. Bahwa sesungguhnya dunia ini adalah ladang untuk akhirat ya. Tidak sempurna agama kecuali dengan dunia. Nah, sebentar ya, ada yang masih masuk. Sebentar, ini ada suara yang masuknya ya dari Bunda Jura. Saya mute dulu sebentar ya Bun. Nah ini jadi di sini ya bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan sesungguhnya dunia ini adalah ladang untuk akhirat, tidak sempurna agama kecuali dengan dunia. Nah jadi setelah kita pikirkan ya bahwa apa yang terjadi setelah kehidupan kita selesai ya, kehidupan di dunia kita selesai, nah terjadinya kematian itu adalah gerbang antara kita untuk menuju akhirat. Jadi dalam surah Ali Imran ditegaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Jadi kul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, bahwa seringkali kematian yang kita takutkan ya, takut mati, takut itu, nah pasti kita yakini dalam hati bahwa setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Nah, setelah kematian kemana manusia akan dibawa? Tentu saja di alam barzakh ya, di alam kubur. Nah, alam kubur ini berlangsung sejak orang meninggal sampai hari kiamat. Nah, ini bagaimana kondisi di alam kubur ya? Ada fitnah kubur ya. Fitnah kubur itu adalah ujian untuk menjawab pertanyaan dari malaikat ya. Mar rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk gitu ya. Nah, itu bukan gampang dihafalin sekarang gitu ya. Mar rabbuk, siapa Tuhanmu, Robbi Allah misalnya, man nabiyuk, siapa nabimu, Nabi Muhammad, wa madinuk misalnya. Itu bukan sesuatu yang sifatnya hafalan, karena di alam kubur itu nanti kita akan mendapati malaikat yang hitam kemudian biru, begitu mengerikan sampai bisa melupakan sesuatu yang tadinya kita tahu. Nah, jadi itu nanti dijawabnya dengan keimanan. Kalau sekarang kita udah tahu ya, pertanyaannya udah ada bocoran di dunia, tetapi anak TK saja itu bisa jawab, tetapi bukan seperti itu. Tetapi nanti kita akan menjawabnya dengan keimanan kita. Nanti banyak yang menjawabnya la adari. Dalam hadis digambarkan ya bahwa la adari, aku tidak tahu gitu. Nah, itu saking mengerikannya kehidupan di alam kubur dengan malaikat yang akan bertanya kepada kita. Nah, nanti banyak yang menjawab seperti itu, la adari, kemudian malaikat siap-siap dengan pentungan besarnya ya yang akan mementung bagi manusia-manusia yang menjawab la adari. Nah, kemudian begitu mengerikannya kehidupan dalam kubur ya. Ada fitnah dulu, kemudian ada himpitan ya. Nah, di sini digambarkan bahwa sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya. Jadi ada seperti film ya, gambaran setiap pagi dan sore jika seseorang itu ahli surga, maka akan diperlihatkan gambarannya ya. Nanti itu kalian di surga seperti ini. Begitu juga yang ahli neraka, nah akan digambarkan setiap pagi dan sore. Nah, sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Begitu mengerikannya di alam kubur ya. Hanya amal kita yang akan menemani kita gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah selesai ya alam kubur, di sini kemudian akan ada hari berbangkit ya, kebangkitan kembali.
Nah, jadi summa innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian pada hari kiamat. Nah, setelah dibangkitkan ya, dengan adanya, ada yang berpendapat tiupan sangkakalanya 2 kali, ada yang 3 kali gitu ya. Tiupan pertama kemudian dimatikan semuanya, tiupan kedua dihidupkan semuanya gitu ya. Nah itu mereka akan digiring kemana? Yaitu yaumul mahsyar, ke padang mahsyar ya. Dalam surah Al-Waqiah sudah disampaikan bahwa qul innal awwalina wal akhirin. Qul, katakan, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang kemudian, lama jemu'una, benar-benar mereka akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu tertentu, pada hari yang maklum, yang sudah dikenal, yaitu yaumul mahsyar. Kita sama-sama sudah mengetahui bagaimana kondisi padang mahsyar. Yuhsyarun nas, manusia digiring ya, yaumal qiyamah, hufatan, dalam keadaan tidak bersendal, urotan ya, gurlan, tidak telanjang gitu ya, belum berkhitan. Sehingga Siti Aisyah sampai bertanya, Anissa warijal jami'an, apakah Rasulullah itu teh semuanya perempuan dan laki-laki digabungkan? Naam, kata Rasulullah, iya. Kemudian Siti Aisyah bertanya, itu ya, kalau begitu yang duru ba'duhum ila ba'din, bakal saling lihat ya. Maka kata Rasul jawabannya, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru, urusan pada hari itu, asyaddu, lebih dahsyat, min ayyan duro ba'duhum ila ba'din, daripada saling melihat. Nah, jadi nggak mungkin di padang mahsyar dengan kondisi matahari hanya 1 mil dari kepala kita ya, kepala manusia itu hanya 1 mil, sehingga sangat panas sekali, dengan daratan yang tidak ada gunung lekukan seperti ya, semuanya rata, daratan berupa daratan, dengan matahari hanya 1 mil. Tergantung amalannya kita masing-masing, kata Rasul. Ada yang mereka itu bermandikan keringatnya ya, ada sampai mata kaki, ka'bain, ada yang sampai rukbataihi ya, sampai lututnya, hakwai, sampai pinggangnya, ada yang sampai wa asyara ila fihi, ada yang hampir tenggelam ya, hampir tenggelam terus. Itu terjadinya 50.000 tahun kejadian seperti itu ya, khamsina alfasana. Nah, jadi begitu mengerikannya padang mahsyar ya, di yaumul mahsyar. Nah, oleh karena itu ketika kita lalai gitu ya, waktu hanya dihabiskan dengan sesuatu yang sia-sia, itu harus difikirkan kembali ada kehidupan setelah kematian, setelah yaumul mahsyar. Kemudian tentu saja ada yaumul hisab. Nah, kita ditimbang ya, di mizan ya, ditimbang di yaumul hisab itu. Dalam surah Al-Mu'min ayat 17 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma, pada hari ini, tujza, dibalas, diberi balasan, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang, bima kasabat, tergantung apa yang ia usahakan, la zulmal yaum, tidak ada yang dirugikan pada hari ini, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Nah, jadi di yaumul hisab kita sudah membayangkan ya bagaimana kejadian di yaumul hisab. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, ini di yaumul hisab ini ada apa? Kita sudah sangat memahami ya bahwa bagaimana penghitungan gitu ya. Kemudian ada mizan, setelah dihitung nanti ditimbang gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa termasuk orang yang hisabai yasiro ya, orang-orang yang dihisab dengan mudah. Karena ada juga nanti yang dihisabnya itu sangat berat gitu ya, sampai disimpan di Al-A'raf, karena kebaikannya itu lebih sedikit dibanding keburukannya. Nah, ini di yaumul hisab ya, di yaumul mizan. Nah, di sini betul-betul kita nanti dibayangkan ya sekarang, apakah dalam menjalani kehidupan dunia ini kita banyaknya maksiat kita atau banyaknya amal solih kita ya, kita pikirkan dengan penuh itu ya, sehingga nanti, ini singkat cerita ya karena waktu,
tidak akan dibahas banyak di yaumul hisab dan mizan. Nah, kemudian ada sirat, nanti kan ya ada sirat, kemudian setelah sirat tentu saja ada surga dan neraka. Nah, jadi di sini digambarkan bahwa bagaimana neraka itu ya seburuk-buruknya tempat. Dalam surah Al-Ghasyiyah kita diingatkan wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah-wajah pada hari itu khasyiah, tertunduk hina, amilatun nasibah. Karena berusaha keras untuk menghindari dari siksa. Jadi mereka kepayahan ya karena dibelenggu. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Hamiyah, sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka kecuali pohon yang berduri. Dori itu ketika dimakan langsung tutung ya, langsung semuanya tutung gitu ya. Kemudian la yusminu wa la yughni min ju', tidak ada makanan ya bagi mereka ya yang tidak menggemukkan. La yusminu, tidak menggemukkan, wala yughni, tidak menghilangkan lapar. Tetapi terus saja manusia ya dikasih minum nanah, darah gitu ya, tetapi terus saja haus gitu dengan air yang panas, sekali teguk langsung meleleh ya, langsung tutung gitu ya, tetapi terus terjadi seperti itu, haus lagi gitu ya, pengen makan lagi. Nah, itu terjadinya seperti itu ya. Kita renungkan bagaimana kemudian Allah juga memotivasi kita ya supaya banyak beramal soleh ketika di dunia itu dengan diberikan surga sebaik-baiknya tempat. Nah, ini bagaimana gambaran surga. Wujuhu yauma idzin na'imah, pada hari itu banyak wajah yang na'imah, berseri-seri ya. Lisa'iha radiyah, merasa puas dengan usahanya. Fi jannatin aliyah, masuk surga yang aliyah, yang tinggi ya. Karena surga juga ada level-levelnya ya. Nanti ada yang emperannya ya. Ada fi wasatil jannah, ada yang di tengah-tengah surga, ada yang fi a'lal jannah ya, di surga yang paling tinggi, fi rabadil jannah, di emperannya gitu ya. Nah, itu nanti kan berbeda-beda. La tasma'u fiha laghiyah, di dalam surga itu tidak akan mendengar perkataan yang lagho ya, yang sia-sia, yang tidak berguna. Bagaimana gambaran surga dalam surah Al-Ghasyiyah ya, fiha ainun jariyah, ada di dalamnya itu mata air yang mengalir, fiha sururum marfu'ah, ada dipan-dipan yang ditinggikan, wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang didekatkan ya, ketika akan minum itu langsung mendekat gelasnya, wa namariqu masfufah, dan dipan-dipan yang ditinggikan, wa zarabiyu mabthusah, dan juga permadani yang terhampar. Nah, ini subhanallah ya. Kemudian nah di sini sudah digambarkan bahwa kematian ya akan mengalami alam kubur, kita akan dibangkitkan, akan digiring ke yaumul mahsyar, akan dihisab ya, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka ya. Nah, ini adalah perjalanan kita ya. Kita ingin berakhir di mana? Apakah kita bercita-cita ingin berakhir di surga atau di neraka kah? Nauzubillah ya. Nah, di sini tentu saja setiap orang yang dalam hatinya masih ada keimanan akan memilih surga. Tetapi nah ini banyak nah, kita langsung saja ke sini ya. Langsung saja. Nah, nanti ada orang di akhirat itu akan banyak yang menyesal. Nah, di sini ada 3 kondisi manusia ya yang menyesal, yaitu yang sangat berat penyesalannya, ada yang berat penyesalannya, ada yang ringan penyesalannya gitu. Nah, ini sekilas ya karena waktunya udah mepet ini. Yang sangat berat penyesalannya ya nanti di akhirat adalah orang kafir ya, juga orang muslim yang melakukan dosa besar. Nah, ini yang akan nanti sangat menyesal gitu ya, dan kekal di neraka. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang kafir dan orang muslim yang melakukan dosa besar. Jadi nanti akan ya laitani kuntu turaba, ya Tuhanku, kenapa aku tidak menjadi tanah saja gitu ya. Jadi mereka akan menyesal, kenapa mendapatkan siksa sedahsyat ini. Ya laitani kuntu turaba, celakalah ya seandainya saja aku menjadi tanah gitu ya. Nanti akan minta kesempatan dihidupkan lagi gitu ya, minta diperingan, minta dibunuh. Nah, ini jadi oleh karena itu supaya kita terhindar, supaya tidak menyesal,
teruslah kita evaluasi ya, tingkatkan level keimanan kita, jauhi dosa-dosa besar gitu ya, seperti syirik, munafik, sombong, riba. Nah seperti itu. Kemudian penyesalan yang kedua adalah yang berat penyesalannya, yang singgah sementara di neraka. Nah, jadi orang muslim yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada amal baiknya akan singgah dulu di neraka ya. Mereka yang sering lalai gitu ya, meremehkan dosa-dosa kecil, waktunya hanya dihabiskan dengan sesuatu yang sia-sia gitu ya, ibadahnya itu hanya sedikit sekali gitu ya, la yadhkurunallah illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja gitu. Nah ini, nah kemudian yang berat penyesalannya yang singgah sementara di neraka itu ya, bukan berarti sebentar kan, bahwa kita tahu ya penduduk neraka yang paling ringan itu adalah ketika memakai dua sendal di neraka ya, yang memiliki dua tali. Nah memakai sendal nawungkul, otaknya sudah langsung mendidih karena begitu panasnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah supaya kita terhindar dari penyesalan tadi, maka kita harus menyiapkan diri, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian kita. Dalam surah Al-Hasyr kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, hendaklah nafsun, setiap diri, wal tanzur, memperhatikan, ma qaddamat, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diperbuat itu diperhatikan, bukan yang lalu biarlah berlalu, tapi kita dimuhasabah ya, ma qaddamat, apa yang sudah kita lakukan, li ghadin, untuk persiapan ghad ya, li ghad itu esok, untuk akhirat kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi mudah-mudahan kita memiliki waktu untuk menghisab diri ya. Kalau kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hitung diri kalian ya sebelum kalian dihitung, timbanglah sebelum kalian ditimbang, bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya seluruh amal. Nah ini ya, nah kita menghisab diri ya, apakah amalan yang sudah kita kerjakan ini cukup nggak untuk membuat kita aman di akhirat? Apakah lebih banyak amal solehnya atau maksiatnya? Kalau lebih banyak maksiatnya ya, akan menyesal di akhirat. Kalau lebih banyak amal solehnya, dilihat lagi apakah amal kita itu betul-betul benar-benar untuk mencapai ridho Allah. Benar nggak seluruh amalan yang kita lakukan itu untuk menggapai ridho Allah? Kalau ada masih penyakit ria atau ujub, tentu saja amalan kita tidak akan diterima dan akan menyesal di akhirat. Kalau kita merasa bahwa alhamdulillah sudah ikhlas karena Allah, apakah cara beramal kita sudah betul sesuai perintah Allah? Nah, kalau cara kita belum benar, tentu saja akan menyesal di akhirat. Tapi kalau cara kita sudah benar, nah, kita akan terhindar dari penyesalan akhirat. Nah, di sini ya, jadi kita harus banyak menghisab dosa juga, berapa banyak amalan wajib yang kita lalaikan. Kita seringkali sholat itu ditunda-tunda, sudah ditunda-tunda, kita juga seringkali rusuh gitu ya, bahwa sholat itu kita sedang berinteraksi dengan Allah, tetapi kita tidak melakukannya secara tumak ninah gitu ya, padahal sholat itu hatta tatma'inna rokian. Kalau saja kita sholat dengan tumak nina, maka kita akan memiliki jiwa yang tenang gitu ya, tidak banyak resah, tidak banyak emosi, menjalani kehidupan itu dengan penuh penuh semangat gitu ya, beribadah. Nah tapi karena sholat kita tidak tumak nina, seringkali kita terburu-buru melakukan sholat, maka tidak ada rasa tenang, kita seringkali gelisah gitu ya, takut dengan berbagai hal. Nah dan masih banyak lagi, tetapi karena waktu kita sudah lebih 6 menit, kita akhiri saja kajian kita kali ini. Mungkin hanya itu saja ya renungan kita untuk kehidupan setelah kematian. Kita pikirkan berapa banyak bekal yang sudah kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Jangan sampai waktu kita habis ya untuk menjadi abdul dinar wa dirham ya, untuk menjadi hamba dunia yang hanya kehidupannya hanya sebentar saja. Nah, kita lebih fokus ke akhirat kita yang kehidupan kekal kita nanti. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah
dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal ya. Kita pikirkan hari ini kenapa ya, mudah-mudahan kita sudah memiliki amalan-amalan unggulan dalam setiap harinya yang kita lakukan. Mudah-mudahan kajian sederhana kita juga ini adalah salah satu amar ma'ruf nahi munkar ya. Mudah-mudahan kita termasuk khaira ummah, umat terbaik ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf. Dalam kajian ini kita saling menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kita berupaya mencegah kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan cita-cita tertinggi kita ya, mendapatkan surga Firdaus. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dilandasi ilmu ya, dengan kajian-kajian seperti ini benar-benar gitu ya. Kita semakin hari semakin dekat sama Allah, semakin hari semakin mencintai Rasulullah, semakin hari semakin tafaqquh fiddin. Sekali lagi saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Fenty. Jazakillah, syukran kasiron Bunda Dr. Fenty yang sudah memaparkan materi tentang seperti kematian. Sangat menarik ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian, dan semoga kita semua termasuk ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi gitu ya, mendengarnya itu gimana gitu, terharu, takutnya kita termasuk ahli neraka. Tapi mudah-mudahan kita, dengan usaha kita semua bisa menjadi ahli surga. Amin. Terima kasih Bunda Dr. Fenty. Mudah-mudahan ada kelanjutannya. Materi ini sangat menarik gitu ya. Baiklah, mungkin semua akan beraktivitas dengan aktivitas masing-masing. Mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa dan doa kafaratul majlis serta alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta